kita bertemu lagi ya di program kita. Apa namanya? Berita teknologi. Berita teknologi. Oke, ini di episode yang kedua ya. Yang kedua. Di episode 1 kita udah bicara tentang AI. Oke, sekarang kita mau membicarakan tentang apa Custom tuh? apps. Hah? Custom apps. Custom apps. Sip banget nih. Ini lebih IT banget sih. Betul. Parah sih. Parah. Ini IT banget. Kan kita IT banget. Iya sih, IT banget sih. Seolah-olah ya. Oke, episode 2 ini kita akan membahas custom apps yang pastinya dengan berita-berita yang sangat menarik banget nih. Langsung masuk aja kita berita-berita yang menarik tentang custom apps nih, yang Oke. IT banget nih. Boleh, parah banget. boleh. Bacain Mas Alip. Berita pertama. Oke. Apple dikabarkan ngerilis aplikasi kalkulator resmi untuk iPad. Jadi ternyata selama ini di iPad tuh gak ada kalkulatornya. Baru ada di iPhone doang. Itu harus sadar loh. Ternyata selama ini di iPad, kalau punya iPad, nggak ada kalkulatornya. Kenapa sebegitu lamanya mereka nggak ngeluarin kalkulator buat di iPad? Menurut lu, kenapa coba? Gila, kalau dari gue sih ya Mas Alip ya. Nah, Saya kan adalah pengguna Android selama hidup saya. Oke. Gitu. Selama hidup gue tuh gue pakainya Android banget nih, ya kan. Gue nggak pernah memiliki. Tapi kalau nyoba-nyoba gitu pernah lah ya Apple gitu. Nah ini gue baru tahu nih, ternyata di iPad nggak ada kalkulator. Gimana ya? Bagi gue pengguna Android dari awal itu udah ada kalkulator. tapi kalau di tab Android ada nggak sih? Ada ya, kalau kayak di merek-merek yang Android itu Di pasti Android ada. pasti ada sih gitu di tab Android. Karena kan udah OS-nya Android pasti udah ada dong. Mungkin lebih sulit kali ya bikin kalkulator di iPad secara UI, nggak tahu sih. Nah, itu dia sih ya. Apa kita tanya aja ya yang lebih Bener ahli ya? sih, bener sih. Daripada kita menekan Daripada mereka. kita kalang kabut kan kemana-mana, Betul, bener. betul. Ini kita panggil nih yang udah berpengalaman masalah custom apps ya kan. Benar. Kita tanya-tanya. Speaker kita kali ini ya. Ya, kita panggil aja langsung. Silakan, Del, panggil. Mas Muci ini dia. Selamat datang. Tepuk tangan semuanya. Silakan kelewatan. Mohon maaf nih. Komedi dikit. agak luas kok ini ya. Kaget saya, muka saya yang tampan ini Alhamdulillah. dilewatin. Harusnya misi suhu gitu ya. Selamat datang Mas Muci. Iya, selamat datang. Thank you Bro Alif. Mas Muci ini dia custom apps Sekarang manager yang ada di Sapiens. Sapiens. Nah, Alhamdulillah. Benar. keren banget ya. boleh dong ceritain Mas, sebagai customer manager di Sapiens tuh mostly ngapain aja sebetulnya? Ngapain aja? Ya alhamdulillah sebagai custom apps manager kita tuh sering dapat kerjaan untuk bikin aplikasi yang sifatnya custom tailor made gitu, yang jarang dipakai. Kalau orang ada bilang namanya COTS atau commercial off the shelf, kalau produk-produk yang udah jadi kayak misal jurnal, accounting itu mereka bisa pakai itu. Tapi kalau yang dia nggak bisa pakai itu atau requirement-nya beda di luar itu atau custom, nah itu baru larinya ke kita nih custom apps, bikin kayak baju lah, bikin custom. Kita nyediain ya untuk Kita klien nyediain gitu. I see. Gitulah secara umumnya singkatnya. Terus ada sertifikasi nggak sih sebagai jadi Ada sertifikasi tuh kita pernah ada Scrum Master kalau saya pribadi, tapi di kita tuh juga banyak di Sapiens, ada yang sertifikasi PMP, ada yang project lainnya lah, ya, lebih tepatnya project management gitu-gitu ya. Kalau dari sisi development ada sertifikasi juga tentunya kayak karena emang untuk nge-handle project-project customer tadi ya. sertifikasi JavaScript gitu-gitu, mereka tuh juga udah banyak lah. Sapiens bisa dibuka di web Sapiens tuh udah kelihatan. Udah berapa lama Mas di Sapiens sekarang? Berapa lama ya? Mungkin gua sekitar 2 sampai menuju 3 tahun lah. Moga betah ya Mas. Alhamdulillah. Oke, kita langsung balik ke berita tadi ya sebetulnya. Lanjut. Jadi kalau menurut Mas Muci nih, kenapa kira-kira Apple baru ngeluarin aplikasi kalkulator di iPad? Apakah lebih sulit? Sesulit itu kah? Ya kan, padahal di Android itu udah dari dulu udah ada gitu aplikasi kalkulator itu sendiri secara defaultnya ya. Gimana? Menarik sih sebenarnya ya. Itu kalau kita kilas balik, jadi dulu tahun 2010 nih Steve Jobs nih, pas lagi nge-launching iPad, itu tuh 1 bulan kemudian baru tahu nih bahwa aplikasi kalkulator pas dibuka layar, karena iPad tuh sebenarnya kan iPad OS adalah iOS nih bro, aplikasi yang Android, mobile phone, tapi digedein gitu layarnya, jadi iPad OS, jadi layer iOS sebenarnya dia.
pas mereka coba kok layarnya gede nggak enak gitu. Jadi sebulan sebelum launching ditanya nih ke kepala teknisnya, nih gue mau launching ini ada 2 pilihan, lo rebuild ulang atau nih mau SI sebegini aja. Akhirnya karena waktunya nggak keburu ya mingguan sama mereka tuh, udah nggak usah dipasang gitu. Di launching lah iPad dan ternyata sampai sekarang bro. Launch juga ya? Dilupain aja begitu aja gitu. Jatuhnya keasikan gitu. Keasikan bro. Dan kita tuh juga nggak sadar ternyata. Iya. Kita semua nggak ada yang sadar ternyata nggak ada. Tahu loh, gila. Baru tau pas ada berita ya gambar-gambar Iya, ya. ternyata. Itu salah satunya begitu. Nah selanjutnya itu sebenarnya pelajaran buat kita nih sebagai product manager atau project manager bahwa sebenarnya sesuatu produk atau fitur itu tuh tergantung prioritas. Jadi bisa juga sesuatu yang menurut kita nggak prioritas nggak perlu kita ship, nggak perlu kita rilis. I see. Nah itu sih kejadiannya seperti itu. Makanya ketika ada pembaruan inovasi itu bisa juga jadi gimmick juga buat Apple buat wah ada kalkulator kayak gimana yang akan di Apple jadi beli gitu. Nah itu bisa jadi gimmick marketing mereka juga sebetulnya gitu. Oh iya, jadi bisa juga naikin namanya dia lagi ya. Betul. Jadi awalnya karena baru sadar belum terbuild dengan baik malah nggak usah dirilis sekalian biar nanti aja gitu ya. Iya benar. Ntar aja tunggu booming ya kan, sampai naik lagi nama kita baru. Tapi sorry nih, gue pengen nanya sedikit nih ke Mas Muci. Ini kan tentang iOS ya. Nah kalau dari sisi Mas Muci nih, kalau pastinya pernah dong bikin aplikasi di mobile dong, ya kan? Nah, itu lebih sulit di Android atau iOS atau sebenarnya sama aja cuma beda ini aja cara atau gimana Terus gitu. pengalaman Mas Muci aja. Kalau ditanyanya saat ini sama aja. Karena kita udah bisa pakai yang cross function ya dari Android iOS. Kita bikin satu coding nanti tinggal dipecah di belakang. Flutter ya? Ya seperti Flutter, salah satunya ada React Native juga gitu-gitu. Nah kalau dulu tuh memang beda, kalau dulu memang lebih susah iOS. Justru kalau dulu nyari-nyari iOS tuh agak susah developernya karena masih native, sekarang udah bisa dibikin bareng lah kayak gitu. Tapi di Sapien sendiri udah banyak belum project-project yang bikin apps untuk Banyak iOS? banget sih. Udah banyak ya? Ya Android, iOS kita banyak. Udah well experience Sapien jadi keren. Bisa lah ya. Gampang belajar sekarang. Lanjut ya, kita ke Lanjut berita nih. kedua. Silakan, Jalu. Berita kedua, coding dengan generatif AI memudahkan programmer mengembangkan website dan aplikasi. Ini dari mana nih? Republika.co.id. Nah, ini pakai generate AI itu memudahkan programmer. Sebenarnya ada tambahan lagi ya. Memudahkan programmer atau bisa mengurangkan programmer. mengancam ya, Iya, itu maksud saya itu ya. Developer ya. Mohon maaf. Oke. Nah itu, atau mengancam nih bagi para programmer. Karena kan dengan generate AI ini kayak bukan programmer pun dengan menulis aja gitu kan di AI. Jadi kan kita ngasih komen kan ke AI, nanti AI-nya bakal generate kan. Nah itu bisa jadi otomatis programmer tuh yang tadinya. Nah, menurut Mas Muci gimana? Gimana tuh? Fenomena AI ini. Beritanya dari Republika ya? Iya. Untung bukan lampu merah. Waduh. Gak ada yang tahu ya penonton kita ini. belum tahu itu. Oke. Jadi ini kita bisa sikapi ya. Generative AI itu lagi booming banget nih. Kalau Jalur sama Mas Alif si generative AI itu bisa jadi kita urai dulu ya. Kalau manfaatnya dulu nih. Terus kita nanti bahas ancamannya. Manfaatnya generative AI itu sebenarnya bisa ngebantu developer atau engineer ngerjain hal-hal yang repetitif. Oke. Kayak misalnya lo mau bikin boilerplate, framework bahasanya gitu ya. Jadi kayak modul-modul yang nanti bisa kita pakai lagi. Gitu. Kita suruh aja dia gitu. Ini ibaratnya kita tukang bangunan, gua kulinya, si AI ini adalah kernetnya nih. Coba lu ngaduk semennya, lu ngambil kasirnya dan segala macam. Itu bisa diarahin ke situ. Bikinin rangkaian dasar, nanti kita yang mulai ngaji, kita yang mulai apa, itu bisa dilakukan kayak gitu. Manfaat pertama. Kemudian manfaat kedua, AI ini karena dia berbasis learning yang panjang, dengan dia udah punya data banyak, kita bisa jadi bahan buat belajar. Biasanya buat orang-orang baru, engineer baru, pas nanya bikin form registrasi, bikin form login dan sebagainya, dia bisa nanya dulu sebelum dia bikin. Atau ketika dia bikin, divalidasi nih, nanya bener gak gue udah bikin. Karena AI generatif itu bisa ngebantu lo untuk memvalidasi, pertama yang validasi codingan lo benar apa enggak, codingan lo aman atau enggak gitu.
codingan lu nanti sesuai atau enggak kayak gitu. Itu sangat-sangat ini ya, membantu ya sebetulnya. Benar. Kemudian generatif AI itu juga bisa ngebantu lu buat kolaborasi ini antar developer. Kalau misal dari jarak jauh atau remote working, kalau sekarang kita ada GitHub, nanti di AI itu juga bisa mengasisting lo, kodenya Jalu, kodenya Alif, pas diginin bentrok atau enggak. Nah, resolve konfliknya itu tuh bisa dibantu sama AI. Iya. Oh, keren ya. Kalau sekarang masih manual ya Mas. Jadi Sekarang masih kalau manual. naikin terus ternyata kena apa namanya sebutannya tuh konflik, jadi harus benerin manual. Benerin manual sih, either yang konfliknya Jalu atau konfliknya Alif. Jadi Alif misalnya suruh benerin gitu. Kalau AI nanti dia bisa memberikan rekomendasi atau bahkan sampai ngebenerin juga gitu. Itu tuh salah satu yang ngebantu. Gitu. Terus tapi kalau kita bahas ancaman atau resikonya, AI itu ternyata bro, dia tuh nggak segitunya soal keamanan. Karena dia udah base practice, dia belajar pattern itu aja gitu. Kadang-kadang tuh ada juga sisi keamanan yang suka kelewat sama si AI ini. Jadi memang harus ada sentuhan critical kita thinking untuk memprediksi masa depan gitu ya. Contohnya kalau misalnya dia login itu aja, dia hanya email, password, nomornya, tapi nanti ke depannya orang bisa ngakses itu kan. Makanya kita nanti mikir, oh kayaknya gue perlu pasangin captcha dan segala macam kayak gitulah ya. Jadi keamanan tuh masih suka menjadi isu di AI. Kemudian ancaman kedua tuh menurut gue justru adalah terbuainya kita. Karena mudah ya. Terlalu nyaman makainya. Kayak lu kalau sama cewek saking deketnya nih nyaman kan bro, lama-lama lu lupa nih. Lengah nih bro. Nyaman, terus mudah ya kan. Jadi ya gimana ya. Iya. Berkeenakan. Biasa kita kalau kadang jadi bego gitu kan. Apa-apa. Jadi karena apa-apa mudah tinggal komen-komen doang ke AI. Jadi sekali nanti ada masalah, jadi bergantung sama AI. Kita nggak bisa solve sendiri jadinya. Exactly, benar. Kayak kita kalau pakai supir, kebiasaan di supir, kita jadi nggak bisa nyupir sama tuh. Itu yang jadi ancaman engineer kalau kebanyakan make jadinya dia bergantungan ya, bergantungan, benar. Nah, makanya saran dari gua AI itu di-embrace. Jadi itu sebuah kewajiban dan keharusan menurut gua buat engineer sekarang buat merangkul bersama sama AI gitu. Jadi AI itu soalnya bisa bantu lo buat debug juga, buat tahu coding yang error, lo ngebug fixing itu juga bisa dibantu AI. Jadi harus berjalan beriringan, tapi lo nggak boleh terbuai. Jadi harus tetap sisi kreasi dan inovasi tetap harus di humannya. Gitu. Lebih bijak lah pakai AI sih. Tapi buat tergantikan belum sih. Mungkin nanti kali ya 1-2 tahun atau berapa tahun ke depan baru bisa benar-benar ganti. Tapi buat sekarang masih belum ya, masih masih aman lah ya. Jadi ya intinya teruslah berkembang lah anak muda. Mereka kayak udah tua ya Pak? So iya banget. Kita tamunya siapa deh? Aduh. Coba ya dilanjut. Jalu Teguh ya kan? Iya bener, Jalu Teguh nih. Kita ketiga. Ya. Waduh. Situs Kemenko Perekonomian dihack judi online. Kok bisa? Kemenko Website kementerian gila sekelas pemerintah aja masih bisa dihack loh. Jadi menurut Mas Muci sebetulnya gimana cara membuat website atau custom apps yang aman tuh menurut pengalaman Mas Muci seperti apa sebetulnya? Oke, mungkin kita komentarin dulu ke Kemenko Perekonomian. Karena mungkin Sapiens juga tuh banyak juga bekerja sama dengan institusi dan lembaga ya. Jadi kita juga tahu pattern atau behavior mereka ketika bikin web gitu ya. Karena mereka tuh biasanya berbasis project, ketika bikin habis itu suka dilepas gitu aja dan segala macamnya. Ini memang suatu PR buat pemerintah Indonesia buat bikin itu berkepanjangan. Nah, balik lagi gimana cara bikin web yang aman itu ada namanya cyber security. Itu juga punya tuh bro, cyber security. Jadi aspek cyber security itu nggak boleh dinihilin, nggak boleh dihilangin. Pas ketika bikin aspek security itu apa aja, biasanya tuh tentang servernya itu harus yang matang, yang cloud ataupun hosting yang dedicate, jangan yang sharing sama yang lain. Kemudian dia juga harus di patch terus. Jadi kalau bikin web tuh kan banyak platformnya, ada yang pakai PHP tadi kan, yang lama, ada yang pakai JavaScript, ada yang pakai CMS macam WordPress segala macam. Itu tuh harus terus di-upgrade, di patch-nya, di upgrade terbaru ya. Paham. Kayak kalau misalnya kita bikin web, orang-orang pasti akan bikin web. Nah, itu akan menjadi ke similarity atau familiaritas. Jadi itu makin gampang
orang ngehack, wah ini dia pakai WordPress nih, Oh, ini oke. caranya. Jadi mereka udah punya pattern-pattern yang familiar, makanya harus diupdate terus, diupdate versinya, diupdate Wajib tuh Iya. kalau dapat upgrade ya. Jadi untuk berita ini dari bisnis.com, Kemenko jangan lupa upgrade. upgrade. Nah, benar ya. Jangan lupa Melalui dia Sapiens. Nah, itu dia. Karena Lalu Sapiens Sapiens. kalau buat web customer pasti aman dong ya. Insya Allah, alhamdulillah kita hampir nggak pernah ketemu gitu ya. Tuh. Tuh ya. Biar nggak- Keren men. Untuk Kemenko jangan lupa update lupa. di Sapiens. Sapiens. Lanjut boleh. Aplikasi video baru X akan segera hadir di TV pintar Anda. Nah, Smart TV ya tolong. Melihat ke depan, apakah akan banyak aplikasi berbasis video karena secara pasar lebih ramai. Nah, ya kan karena banyak kan kayak misalkan TikTok, Video jadi reelsnya. Instagram, Instagram ada reelsnya. Heeh. YouTube pun YouTube, ada. Shorts-nya, oke. Ya kan? Nah, ini jadi makin ramai kan video-video yang seperti itulah ya. Nah, jadi gimana nih menurut Mas Muci ke depannya apakah akan berbasis video gitu kan yang lebih ramai masuk ke TV juga atau ya, gimana gitu. Oke. Iya. Kalau gue lihat ya, karena suksesnya TikTok sebenarnya, TikTok itu jadi salah satu pionir user generated video content. Makanya Instagram punya Reels gitu-gitu ya. YouTube pun ada Shorts. Shorts, Nah, ya. itu dia. TikTok pun juga sebenarnya udah ada tuh di TV. Nah, si X menuju ini itu memang adalah potensi pasar sebenarnya kalau gue lihat dari si versinya ini ya para pengembang teknologi gitu ya. Itu adalah sebuah pasar baru yang mereka bisa jangkau, yang ujung-ujungnya sebenarnya bisa dimonetisasi gitu. Dan apa kedepannya terus ada, gue yakin akan terus ada karena mereka akan ngerebutin pasar ini gitu. Benar, Saat ini benar. masih dipegang YouTube kalau untuk ini ya, YouTube terus kemudian Netflix dan segala macam. Tapi nggak menutup kemungkinan yang kayak gini-gini ikut bersaing di ranah TV televisi gitu. Karena kan usernya tuh udah beda lagi demografinya, bisa jadi ibu-ibu, bisa jadi perhotelan, bisa jadi orang-orang yang tidak terjangkau dari device. Nah itu yang mereka mau sasar. Tapi yang perlu kita ketahui sebenarnya ini agak-agak cukup harus disikapi dengan bijak ya menurut gue oleh kita sebagai penonton, sebagai misalnya anak atau orang tua yang punya anak, sama regulator. Karena lu tahu diri kan kalau X, TikTok itu konten-kontennya tuh terlalu bebas. Benar, benar. Nggak ada buat ngebatasinya belum ada gitu ya. Iya, itu dia. Benar. Betul ya? Baru setahu saya baru YouTube doang kan, YouTube Kids tuh ada ya kan, itu yang untuk membatasi kan anak-anak sama yang orang dewasa. Yang lain tuh belum kan, platform-platform lain tuh belum ya. Itu Makanya dia sih. kalau di TV kan ada KPAI kan gitu. Iya, benar Makanya sih. regulator itu harus menurut gua harus bertindak segera mungkin untuk membijaksanai si konten-konten ini ya. Apalagi kita sebagai kakak-kakak yang punya adik atau orang tua yang punya anak buat ngasih tahu nih itu konten tuh kadang-kadang belum tentu bagus buat ditonton loh, ada yang ini. Makanya gue justru lebih concernnya ke privacy tadi ya, privacy dan konten yang nggak baik itu gitu sih. Sih, itu dia. Ya, berarti jadi pada intinya untuk orang tua yang masih muda, terutama Gen Z yang sudah menjadi orang tua, harus lebih rajin untuk sekarang ya. Karena teknologi semakin berkembang, tapi untuk regulasinya masih terbatas, ya kan? Masih bebas ya sepertinya ya, masih sedikit lah aplikasi yang memiliki regulasi itu, ya kan? Iya, Benar betul. nih Mas Muci. Benar, Saya udah benar. ngomong panjang ntar disalahin. Benar ya. Lebih aware lah dengan Jadi konten-konten ya yang harus lebih rajin ya. Tolong karena anak Anda adalah masa depan bangsa. Jangan. Belum. Nah. Tapi Mas Muci, sebetulnya kan udah di Sapiens udah lama ya, 3 tahun. 3 tahun. Sebetulnya kalau dari sisi custom apps gitu ya, Sapiens itu provide-nya apa aja sebetulnya? Web aja kah? Aplikasi di mobile aja kah? Atau apa sebetulnya? Kita lebih ke software ya, jadi software tuh bisa bentuknya web, bisa bentuknya mobile, bisa bentuknya desktop. Ada juga kita ngerjain desktop. Jadi alhamdulillah kita punya expertise-nya banyak, orang-orang kita pun juga banyak. Jadi kita bisa lah mengcover apa yang dibutuhkan sama company-company sekarang. I see. Sapiens sudah ready, man. Nah, oke. Jadi
Jadi udah banyak tuh Sapiens bisa provide banyak segala hal ya. Betul. Kalau mau menghubungi Sapiens kemana? Nah, tuh. Buat Kalau mau hubungin ke Sapiens bisa ke email Sapiens atau ke webnya Heeh. sapiens.id. Ya. Di sini ya nih di sini. Sini, boleh. halo@sapiens.id ya. Mahal nggak sih Mas sebenarnya Hubungi. kalau untuk bikin? Mahal nggak sih? Itu relatif cenderung murah lah ya. Oke. Kalau di Sapiens dibanding dengan yang lain-lain gitu ya. Karena kita juga bisa jual per squat atau per sprint. I see. Jadi nggak mesti yang lu harus langsung segede Besar. gitu. Heeh. Tapi kalau klien mau nyoba yang kecil dulu, terus mereka tes, rilis, itu juga bisa banget sama Sapiens. Ya tergantung kompleksitasnya juga ya. Benar-benar, jadi kita kayak enabler banget lah ngebantu para UMKM ataupun company yang besar mau bikin aplikasi. Mereka mau coba dulu, bikin sebagian atau bikin parsial dulu itu. I see. Itu keren kan? bisa dikomunikasikan. Tenang aja. Yang penting nih ke halo@sapiens.id dulu ya. Halo@sapiens. Nih ada di sini nih. Tolong editor saya. Nih. Sih, itu udah menjawab banget sih Mas. Kenapa harus pilih Sapiens bener gak sih? Ya kan? Dibanding perusahaan lain. Iya. Iya dong. Sih. Mantap sekali. Oke, cukup kayak untuk BT Teknologi episode kedua kali ini. Makasih banyak Mas Uci udah mampir di episode kedua. Terima kasih banyak Jalu. Oke. Nyaman ya Mas Buci? Nyaman itu. Jangan. Penonton terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sampai jumpa kembali di episode ketiga BT. Oke, terima kasih Mas Muci. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke?